Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas belajar. Semoga guru dalam memberikan materi kepada kalian juga diberikan kemudahan, dan kalian juga diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi yang diberikan oleh para guru. Nah, dalam pertemuan kali ini, Ibu akan masih menjelaskan mengenai mutasi. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mutasi tingkat gen. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mutasi tingkat kromosom. Ya, ada mutasi perubahan struktur kromosom dan mutasi jumlah kromosom. Nah, mutasi jumlah kromosom itu ada dua, euploidi dan aneuploidi. Oke, kita akan masuk kepada materi mutasi perubahan struktur kromosom. Nah, ini merupakan perubahan yang terjadi pada gen-gen atau fragmen dalam kromosom. Jadi yang berubah adalah gen-gennya. Jadi gen-gennya bisa saja hilang ya atau patah. Nah, patahnya itu nanti ada ceritanya. Apakah dia akan tetap hilang atau patah atau bagaimana? Gitu ya. Nah, macam-macamnya. Yang pertama adalah delesi. Nah, delesi itu hilangnya fragmen kromosom. Jadi dia patah, kemudian dia lepas aja, sehingga kromosom tersebut kehilangan beberapa gennya. Kita lihat contohnya seperti ini. Ya, jadi kromosom awalnya itu A, B, C, D, E, F, G, H gen-gennya. Nah, kemudian gen D-nya itu hilang, patah. Nah, sehingga hasilnya setelah mengalami mutasi adalah A, B, C, D. A, B, C, E, F, G, H. D-nya hilang. Seperti itu ya. Kemudian duplikasi. Duplikasi adalah penggandaan fragmen kromosom. Nah, ini ceritanya adalah kromosom itu kan selalu berpasangan. Ya, berpasangan berarti ada dua kromosom yang sejajar dengan huruf yang sama, hanya dibedakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian yang satunya mengalami delesi ya, atau patah, kemudian patahannya atau yang hilang tadi, nah dia menempel pada kromosom homolognya, sehingga yang satu mengalami delesi, yang satu mengalami penambahan jumlah kromosom. Contohnya di sini A, B, C, D, E, F, G, H, BC-nya. Nah, BC-nya itu dia ketambahan. Ya, jadi ada kromosom homolognya kehilangan BC. Nah, kemudian nempel di kromosom satunya lagi yang masih pasangannya, sehingga ada A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Selanjutnya adalah inversi. Inversi itu adalah fragmen kromosom yang patah menyisip kembali ke urutan terbalik. Jadi ceritanya adalah kromosom ini tadinya kehilangan kromosom, kehilangan gennya, ya, patah. Kemudian patahannya tadi kembali ke kromosom yang awal, tetapi dia menyisipnya itu atau menempel kembali pada kromosom awalnya itu dia tidak berurutan ya, atau dia terbalik. Oke. Nah, kita lihat di sini ada dua macam, yaitu inversi perisentrik terjadi bila fragmen kromosom yang terbalik tadi atau menempel kembali tadi tidak sampai mencakup sentromer. Kemudian yang parasentrik terjadi bila fragmen kromosom yang terbalik tadi ya tidak mencakup sentromer. Kalau yang perisentrik itu adalah mencakup sentromer, kalau yang parasentrik tidak mencakup sentromer. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada A yang patah tadi adalah BCD. Nah, kemudian dia kembali lagi ke kromosom awal, tetapi kalian perhatikan di sini urutannya jadi DCB. Nah, karena yang mengalami perubahan atau inversi tadi tidak mencakup sentromer, maka ini disebut dengan parasentrik. Ya, inversinya.
Kemudian yang translokasi, yaitu berpindahnya fragmen kromosom ke kromosom yang lain yang bukan homolognya. Kita lihat, ingat ya, catatannya adalah bukan homolognya. Ada dua, yaitu translokasi resiprok dan translokasi non-resiprok. Kalau yang dia resiprok, ya, fragmen kromosom itu saling berpindah. Jadi antara kromosom non-homolog, misalkan yang berpindah itu kromosom nomor 2 dan kromosom nomor 5. Nah, itu dia kromosom nomor 2-nya itu dia menerima kromosom dari nomor 5, kemudian kalau yang nomor 5 juga menerima kromosom dari nomor 2. Jadi dia saling memberi dan saling menerima. Kemudian kalau translokasi non-resiprok, salah satu hanya memberikan fragmen kromosomnya, sementara kromosom non-homolognya itu tidak menerima kromosom. Ya, jadi dia tetap mengalami delesi, yang satunya mengalami penambahan kromosom. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh yang resiprok. Ada dua kromosom non-homolog. Kalian lihat di sini hurufnya berbeda ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang satu lagi yang kromosom non-homolognya M, N, P, Q, R. Nah, di sini dia resiprok, saling memberi, saling menerima. Jadi yang M, N, O, P, Q, R mendapatkan AB. Kemudian dia kehilangan MNO. MNO-nya diberikan ke kromosom CDE, sehingga urutannya MNO CDE FGH, yang satunya lagi AB PQR. Nah, seperti ini ya contohnya translokasi. Kemudian katenasi, yaitu mutasi kromosom di mana homolog yang seharusnya posisinya sejajar sehingga dia membentuk lingkaran. Nah, di sini ya kita lihat posisinya A, B, C, K, L, N. Nah, ini adalah posisi yang masih sejajar. Di sini juga A, B, C, K, L, N. Nah, kemudian terjadi mutasi di mana C dan K itu dia saling bertukar. Sehingga posisinya K dengan K, C dengan C antara batas sentromernya. Kamu perhatikan di sini yang berbentuk lingkaran. Jadi A, B, C, C, L, N. Di sini A, B, K, K, L, N. Ya, jadi karena terjadi perubahan posisi kromosomnya, nah sehingga dia membentuk lingkaran atau saling bertolak. Begitu ya, sehingga posisinya tidak lagi sejajar. Nah, itu adalah macam-macam dari mutasi perubahan struktur kromosom. Kita lanjutkan ke perubahan jumlah kromosom, yaitu yang pertama adalah euploidi. Euploidi adalah perubahan set kromosom sehingga jumlahnya itu kelipatan dari set kromosom haploidnya atau monoploidnya. Sehingga monoploidnya itu kan dia N. Kemudian normalnya dalam tubuh adalah 2N. Nah, ini jumlahnya bisa 3N dan seterusnya. Ya, kalau lebih dari 2N maka disebut dengan poliploidi. Nah, contohnya ini normalnya kromosom pada gamet kan N. Ya, sehingga dia tidak berpasangan A sendiri, B sendiri, C sendiri. Misalkan ini adalah kromosomnya ya. Kemudian diploidnya 2N, berpasangannya misalkan berpasangan AA, BB, CC. Nah, ini normal. Nah, kemudian yang mengalami mutasi menjadi triploid, tetraploid, pentaploid, dan seterusnya. Ya, triploid berarti menjadi 3N. Sehingga dalam set kromosomnya itu ada 3 ya, 3. Kemudian kalau yang tetraploid berarti ada yang seharusnya dia berpasangannya cuma 2 berpasangan jadi 4. Begitu juga dengan yang 5N menjadi pasangannya 5. Nah, apa sih akibatnya jika dia melebihi dari 2N? Kalau lebihnya itu ganjil, misalkan dia 3N, 5N, 7N, 9N, nah dia akan menyebabkan tubuhnya itu menjadi lebih besar. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan. Jadi tubuhnya lebih besar, tumbuhannya lebih besar, bijinya, buahnya juga lebih besar. Tetapi kalau untuk yang ganjil 3N, 5N, atau 7N, dia akan menghasilkan buah tanpa biji. Sementara kalau yang genap,
4N, 6N, 8N ya, dia akan menghasilkan tumbuhan yang besar, tubuh yang besar, tetapi menghasilkan buah yang besar, tetapi menghasilkan buah dengan biji atau artinya dia steril. Nah, kalau untuk dunia perdagangan, dunia perdagangan misalkan kalau kalian beli buah, pasti kalian akan beli buah, misalkan buah apa namanya melon ya, biasanya kalian akan lebih suka yang tanpa biji gitu, atau semangka. Nah, biasanya yang banyak dijual itu semangka, ukurannya besar. Antara yang berbiji dan yang tidak berbiji, pasti kalian akan lebih suka membeli semangka tanpa biji. Nah, tetapi kalau dia tidak menghasilkan biji, tentu saja itu merugikan bagi tumbuhan karena dia tidak bisa meneruskan keturunannya. Jadi keturunannya berhenti sampai di situ. Sehingga harus terus-menerus dilakukan mutasi oleh manusia dengan tujuan dagang tadi, ya. Kemudian berdasarkan asal poliploidinya, euploidi dibedakan menjadi dua, yaitu autopoliploidi dan allopoliploidi. Kita lihat perbedaannya. Kalau yang autopoliploidi itu adalah jumlah kromosom yang diperoleh dari set kromosom yang sama dengan jenis mutagen tertentu. Nah, misalkan biji direndam dengan zat atau larutan kolkisin. Nah, kolkisin ini dia tujuannya adalah dia menghambat pembentukan dari benang spindle. Sehingga jika benang spindlenya itu tidak ada, maka pemisahan kromosom di fase anafase yang menuju kutub masing-masing itu tidak akan terjadi. Nah, sehingga yang seharusnya, ya kalau normalnya sperma atau ovum itu kan jumlahnya N. Jika terjadi pemisahan kromosom secara benar ya dengan benang spindle tadi. Cuman karena ini sudah diberi kolkisin berarti proses anafasenya terhambat. Nah, sehingga ada kromosom yang jumlahnya 2N ya di sperma atau ovumnya. Nah, di sini contohkan misalkan spermanya dia 2N, ovumnya dia N, maka akan menghasilkan zigot atau individu baru itu 3N. Nah, bisa saja misalkan spermanya 2N, ovumnya 2N, sehingga akan menghasilkan individu 4N. Nah, seperti itu kalau yang dia autopoliploidinya. Kemudian yang alloploidinya itu jumlah kromosom itu dari set kromosomnya berbeda melalui sebuah persilangan ya. Nah, di sini disilangkan misalkan pisang jenis A dikawinkan dengan pisang jenis B. Dia akan menghasilkan jenis pisang AB, gabungan sifat dari keduanya. Atau mangga jenis A dengan mangga jenis B ya, digabungkan jadi mangga jenis AB. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini penyilangannya atau dilakukan penyilangan pada tanaman yang masih satu keluarga atau satu famili. Oke, itu yang euploidi. Sekarang kita lihat yang aneuploidi. Nah, aneuploidi ini perubahannya itu pada sebagian set kromosomnya. Ya, sehingga menghasilkan variasi pada diploidnya. Jadi tidak kepada keseluruhan jumlah kromosom yang bertambah. Tadi kalau di euploidi kan bertambahnya keseluruhan jumlah kromosomnya, setnya bertambah semuanya. Nah, kalau ini dia bertambahnya hanya di tertentu saja, misalkan di nomor 1 saja atau di nomor 10 saja atau berkurangnya. Jadi dia posisinya bisa bertambah atau berkurang. Ya. Nah, kita lihat macam-macamnya. Ini normalnya, misalkan ini diploid atau disomik 2N, ini normalnya. Kemudian perubahannya itu 2N-1 berarti berkurang. Ya, disebut dengan monosomik. Jadi posisinya yang harusnya berpasangan 222, ada yang tidak berpasangan. Ya, sendirian. Kemudian yang trisomik dia nambah 1. Yang seharusnya pasangannya itu 2222, nambah 1. Yang seharusnya cuma 2, nambah 1 jadi 3. Kemudian nulisomik itu 2N-2, jadi berkurang 2. Ya, bisa saja berkurangnya itu homolognya satu paket berkurang. Yang B-nya dia hilang, berarti tinggal AA, CC, DD. Kemudian yang tetrasomik, yaitu bertambah 2. Nah, bertambahnya itu bisa pada nomor tertentu atau satu paket. Ya, satu paket diploidnya. Nah, di sini bertambahnya di yang B-nya, di kromosom B-nya. AA,
BB-nya ada 4, kemudian CC, DD. Seperti ini ya. Nah, ini contohnya beberapa kasus itu ada pada manusia. Jadi dicontohkan pada manusia. Kemudian sebelum kita ke contoh-contohnya, kita ke ini, penyebab dari aneuploidy. Penyebab dari aneuploidy adalah gagal berpisah atau disebut juga dengan non-disjunction. Ya, atau bisa juga anafase like. Jadi terjadinya itu pada fase anafase. Jadi di anafase kan dia harus berpisah ya. Nah, itu memerlukan benang spindle. Jadi kalau misalkan di anafasenya itu tidak mau berpisah karena disebabkan oleh benang spindle yang tidak menempel dengan sempurna pada bagian sentromernya, maka itu disebut dengan anafase like. Ya, jadi penyebabnya ada dua, non-disjunction dan anafase like. Oke, sekarang kita akan membahas contohnya. Yang pertama, contohnya itu adalah sindrom Turner. Nah, sindrom Turner ini terjadi pada wanita. Wanita normalnya itu adalah 44A plus XX. Nah, dia 2N-1 ya, berkurang nih, monosomik nih. Ya, dia berkurangnya di X-nya. Jadi dia X-nya hanya 1. Nah, akibatnya dia menjadi mandul. Kemudian ciri kelamin primer maupun sekunder tidak berkembang, biasanya mengalami keterbelakangan mental. Oke. Nah, ini walaupun sudah dewasa, dia keadaannya seperti ini karena ciri kelamin primer maupun sekundernya itu dia tidak berkembang. Kemudian sindrom Klinefelter. Nah, ini terjadi pada laki-laki. Laki-laki seharusnya 44A plus XY. Tapi dia tambah 1 ya, mengalami penambahan di X-nya. Dia kebanyakan X. Oke, nah ini dia merupakan laki-laki yang mandul, kemudian cenderung bersifat seperti wanita. Ciri kelamin primer dan sekundernya juga tidak berkembang. Ya, kemudian biasanya juga mengalami keterbelakangan mental. Nah, ini bisa saja nih, kan kalau laki-laki harusnya payudaranya nggak tumbuh ya. Nah, di sini bisa cirinya payudaranya tumbuh, seperti itu. Kemudian sindrom Jacobs itu juga terjadi pada laki-laki. Jadi laki-laki yang harusnya 44A plus XY, dia mengalami penambahan 1 kromosom di Y-nya. Tadi kalau Klinefelter kan nambahnya di X ya, jadi XXY. Kalau ini XYY, jadi dia kelebihan sifat laki-laki. Nah, akibatnya ya dia tetap normal sebagai laki-laki, tetapi biasanya dia antisosial, dia kasar, agresif, kemudian biasanya juga bersifat kriminal atau berwajah antagonis. Ya, cuman kalau ada orang kriminal kemudian berwajah antagonis ya tidak semuanya juga sindrom Jacobs. Jadi dia harus diperiksa dulu, benar nggak dia mengalami sindrom Jacobs. Kemudian wanita super. Wanita super itu bukan seperti Wonder Woman ya. Jadi dia mengalami penambahan X-nya. Jadi kalau tadi ada Turner dia kekurangan X, ini malah kebanyakan X. Jadi triple X ya penambahannya. Nah, ini juga biasanya dia mandul, kemudian perawakannya seperti wanita normal ya. Sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan dia tidak berbeda seperti wanita pada umumnya. Kemudian sindrom Patau. Nah, sindrom Patau itu penambahannya dia pada yang 44-nya. Jadi di XX atau XY-nya terjadi pada laki-laki dan perempuan itu normal. Ya, jadi ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Penambahannya adalah di autosomnya. Nah, di autosom nomor berapa? Ini atau ya, bisa saja terjadi di nomor 13 atau 14 atau 15. Nah, kebanyakan sih terjadi di kromosom nomor 15. Ya, kasus yang terjadi. Nah, kemudian cirinya dia kepala dan matanya kecil, kemudian sumbing pada celah langit, jadi sumbingnya itu sampai ke atas, sampai ke hidung. Kemudian kelainan otak, jantung, ginjal, dan usus. Kemudian biasanya juga mengalami keterbelakangan mental, biasanya usianya kurang dari 1 tahun. Nah, ini gambarnya.
Kemudian sindrom Edwards, ya, ini penambahannya juga di autosom di nomor 18. Ya, dia juga bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Cirinya telinga dan rahang bawah itu kedudukannya lebih rendah, mulutnya kecil, tulang dadanya pendek, keterbelakangan mental, dan biasanya umurnya juga tidak mencapai 1 tahun, ya biasanya kurang lebih hanya 6 bulan. Kemudian sindrom Down, nah ini yang lumayan banyak ya. Biasanya karena ini mencapai usia dewasa. Ya, jadi dia penambahannya di nomor 21. Bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya cirinya kepala dan mukanya lebar, matanya sipit, jadi berwajah mongoloid, kemudian atau berwajah seperti orang Cina, tetapi jangan kemudian digambarkan bahwa semua orang Cina sindrom Down, ya. Jadi hanya seperti itu ya. Kemudian bibirnya tebal, karena bibirnya tebal, lidahnya juga lebih besar, sehingga biasanya susah mingkem. Nah, biasanya sehingga dia ngences ileran, ludahnya kadang-kadang menetes, tapi tidak semua sindrom Down seperti itu. Kemudian jari pendek dan gemuk, kemudian gigi kecil dan jarang, kemudian umumnya dia adalah mandul atau steril. Kemudian kondisinya EQ-nya itu bisa bervariasi, ya, dari idiot yang cuma EQ-nya 24 atau imbisil 25 sampai 49 sampai yang debil 50 sampai 69. Jadi dilihat dari EQ-nya itu bisa bervariasi. Nah, di sini contohnya ya, dia di nomor 21 yang triple-nya. Oke, nah itu contoh-contohnya dari aneuploidy. Oke, demikian materi mutasi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Ibu selalu mengingatkan kalau kalian belum paham, silahkan kalian bertanya ke saya. Ya, boleh melalui chat Japri, WA Japri, atau chat yang ada di WA group, atau kalian juga boleh video call. Boleh juga kalian bertanya melalui chat yang ada di e-learning. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.